Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Dwi Sulistiawati, lalu yang ada Satrio Setiono Suwantoro, dan saya sendiri Samuel Disasyana Winadabdab akan mempresentasikan tentang metode Nador. Boleh di next. Oke, di sini ada daftar isi yang dimana daftar isi ini kami bentuk atas eh, keterbatasan sumber yang dimana sumber dari metode Nader di sini agak terbatas. Jadi di sini daftar isinya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada perbedaan EOKI dan dengan Nador, lalu yang ketiga ada review model EOKI, 4 metode Nador, 5 contoh kasus dan aplikasi, 6 kesimpulan, 7 latihan soal, dan 8 referensi referensi yang kami pakai untuk membuat PPT ini. Oke, sekarang masuk ke pendahuluan. Persediaan merupakan komponen penting dalam sistem operasi perusahaan karena mempengaruhi biaya dan kelancaran produksi. Sistem persediaan sering menghadapi ketidakpastian seperti fluktuasi permintaan. Oleh karena itu, diperlukan model matematis untuk membantu mengambil keputusan yang optimal. Metode Nador yang diciptakan oleh Eliezer Nador di sini digunakan untuk memodelkan sistem inventory secara lebih realistis, di mana sistem ini di mencakup banyak mencakup model mulai dari model deterministik hingga model probabilistik. Oke, lanjut di sini ada perbedaan EOKI dengan Nador. Nah, kenapa di sini sedikit menyinggung EOKI? Karena EOKI dengan metode Nador di sini agak sedikit berkesinambungan dan ada sedikit perbandingan yang cukup berbeda dari keduanya. Dan di sini ada beberapa poin-poin yang membedakan, mulai dari konsep dasar, yang dimana konsep dasar dari model EOKI merupakan model persediaan yang deterministik, yang mengasumsikan bahwa semua parameter diketahui secara pasti dan tidak berubah sepanjang waktu. Hal ini jelas berbeda dengan metode Nador, di mana dia ini modelnya model kebijakan S kecil dan S kecil, S besar, di mana S kecil itu sebagai reorder point dan S besar itu sebagai maksimum capacity-nya. Yang dimana ini merupakan model persediaan stokastik yang mempertimbangkan ketidakpastian, khususnya pada permintaan. Poin selanjutnya ada karakteristik permintaan, di mana pada EOKI permintaan dianggap konstan dan tidak ada fluktuasi atau ketidakpastian. Berbeda dengan itu, metode Nador, permintaannya bersifat acak dan dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas, misalnya pada distribusi Poisson atau distribusi normal, yang mencerminkan kondisi nyata yang berubah-ubah. Lalu di sini ada poin ketiga di mana ini merupakan kebijakan pemesanan, yang dimana pada EOKI pemesanan dilakukan ketika persediaan habis dan jumlah pesanan selalu tetap sebesar Q. Sedangkan metode Nador menggunakan kebijakan yang dimana poin minimalnya adalah reorder point dan poin maksimalnya adalah S besar. Yaitu jika
persediaan kurang dari reorder point, maka dilakukan pemesanan hingga mencapai pada maksimum capacity atau S besar. Dan jika persediaan lebih besar dari reorder point, maka tidak dilakukan pemesanan. Lalu di sini ada tingkat kompleksitas. EOQ relatif sederhana, mudah dihitung dan digunakan, dan cocok untuk kondisi stabil. Berbeda dengan itu, metode Nador lebih kompleks karena melibatkan probabilitas dan ekspektasi yang lebih sulit dihitung dan lebih realistis untuk kondisi nyata. Hubungan keduanya, di sini model EOQ dapat dipandang sebagai kasus khusus dari model di mana reorder point dan maksimum capacity. Ketika permintaan bersifat deterministik dan tidak terdapat ketidakpastian. EOQ dan metode Nador sama-sama digunakan untuk mengoptimalkan biaya persediaan, namun keduanya berbeda dalam asumsi dasar yang digunakan. EOQ cocok untuk kondisi dengan permintaan yang stabil dan dapat diprediksi, sedangkan metode Nador lebih sesuai untuk kondisi nyata yang melibatkan ketidakpastian permintaan. Di sini ada perbandingan EOQ dengan metode Nador. Sedikit review tentang materi EOQ, di mana EOQ di sini dia jenisnya deterministik dan variabel keputusannya itu Q. Resiko short edge-nya di sini tidak dipertimbangkan dan rumus yang dipakai adalah rumus eksplisit dan tingkat realismenya itu rendah. Metode EOQ ini cocok untuk kondisi ideal dengan tidak mempertimbangkan naik turunnya permintaan. Dan untuk metode Nador, dia ini jenisnya probabilistik dan variabel keputusannya itu reorder point sampai kepada maksimum capacity. Lalu resiko short edge-nya di sini dipertimbangkan dan menggunakan rumus ekspektasi, fungsi ekspektasi, dan tingkat realismenya tinggi. Lebih cocok dan metode Nador ini lebih cocok untuk kondisi pada realita dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan. Nah, di sini sedikit review tentang pengertian inventory. Inventory adalah persediaan barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan di masa depan. Tujuan pengelolaannya adalah meminimalkan biaya total yang terdiri dari pertama ada biaya pemesanan atau ordering cost, kedua ada biaya penyimpanan atau holding cost, yang ketiga ada biaya kekurangan atau shortage cost. Dan sedikit review tentang model EOQ, di mana jika biaya per unit konstan dan tidak bergantung pada ukuran pemesanan, maka biaya tersebut tidak memengaruhi solusi optimal EOQ karena jumlah kebutuhan per unit waktu tetap, di mana penentuan jumlah pemesanan itu sama dengan Q. Q di sini sama dengan 2 dikali rata-rata permintaan per periode dikali biaya pemesanan dibagi biaya penyimpanan per unit. Maaf, saya ulangi, Q di sini sama dengan akar dari 2 dikali rata-rata permintaan per periode dikali biaya pemesanan per biaya penyimpanan per unit. Dan di sini ada penentuan reorder point, di mana sedikit di-review bahwa reorder point ditentukan berdasarkan tingkat layanan service level yang diinginkan manajemen. Dan di mana di sini alternatif ukuran service level itu ada satu, probabilitas tidak terjadi kehabisan stok. Kedua, rata-rata jumlah kejadian stock out per tahun. Tiga, presentasi permintaan yang terpenuhi langsung. Empat, rata-rata keterlambatan pemenuhan. Lima, overall average delay. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya di sini langsung ke main topiknya, itu model Nador. Kita di sini menggunakan kebijakan S kecil dan S besar.
Mungkin untuk keterangannya dulu, untuk S kecil ini sama dengan reorder point atau titik pemesanan kembali. Ini tuh kayak minimum stoknya. Jadi semisal kalau stoknya itu kurang dari S atau sama dengan S, maka kita harus memesan hingga S besarnya. Atau untuk S besar ini tuh sama dengan level maksimum persediaannya atau max stoknya. Seperti itu. Untuk meminimalkan ekspektasi biaya totalnya di sini, kita menggunakan total cost atau biaya totalnya itu sama dengan ordering cost atau biaya pemesanan plus holding cost atau biaya simpan plus shortage cost atau biaya kekurangannya. Nah, karena permintaannya bisa jadi acak juga, maka kita akan menggunakan nilai ekspektasi. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada rumus ekspektasi biaya. Yang pertama di sini ada ekspektasi permintaannya itu ED sama dengan sigma D dikali PD. Yang kedua ada ekspektasi biaya simpannya itu E holding sama dengan H dikali S min ED. Selanjutnya ada ekspektasi biaya kekurangannya itu S shortage sama dengan P dikali sigma D lebih dari S besar atau max stoknya D min S dikali PD. Dan untuk ekspektasi total biayanya itu ETC sama dengan K plus holdingnya plus SOTH-nya. Boleh di next. Untuk rumus metode Nader di sini yaitu yang untuk variabelnya D-nya ini yaitu permintaan atau variabel acaknya, kemudian PD-nya ini untuk probabilitas permintaannya, dan K-nya ini untuk biaya pemesanan, H-nya untuk biaya simpan, P-nya untuk biaya kekurangan, S kecilnya itu minimum stoknya atau persediaannya, dan X besar ini untuk max stoknya, dan E titik itu untuk nilai ekspektasinya. Boleh di next. Nah, untuk sini ada contoh soal untuk ekspektasi biayanya. Soalnya sini itu Cafe lebih menjual minuman edisi terbatas atau matcha Nami selama 1 bulan. Karena bahan bakunya di sini akan mudah rusak. Dengan biaya simpan per gelasnya itu H sama dengan 5.000 dan biaya kekurangan per gelas P sama dengan 40.000 dan biaya tetap pesan yaitu K sama dengan 200.000. Di sini distribusi permintaannya yaitu permintaan D untuk 40 dengan probabilitas 0,05, 60 dengan probabilitas 0,10 dan seterusnya sampai 140 dengan probabilitas 0,10. Dan pertanyaannya sini yaitu menentukan ekspektasi total biaya ETC untuk S besar atau max stoknya itu sama dengan 110. Boleh di next. Di sini untuk yang pertama kita menggunakan ekspektasi permintaan. Rumus yang pertama, ED sama dengan sigma D dikali PD. Boleh ke slide sebelumnya. Before ya. Jadi untuk pengalian ini seperti 40 dikali sejajar dari 40 itu 0,05 baru ditambahkan dengan 60 dikali 0,10 dan seterusnya sampai dengan ditambah 140 kali 0,10. Boleh di next slide. Jadinya kayak gini, baru hasilnya itu sama dengan 97. Boleh di next. Untuk yang kedua sini ada ekspektasi biaya simpannya itu E holding sama dengan H dikali S min ED. Seperti yang kita ketahui H-nya tadi itu sama dengan 5.000 dan diketahui juga tadi untuk S sama dengan 110 dan ED-nya tadi kan seperti yang diketahui di rumus pertama yaitu sama dengan 97. Ya udah tinggal dimasukkan saja. Jadi holding di sini sama dengan 5.000 dikali 110 dikurang 97 sama dengan 65.000. Boleh di next. Untuk rumus yang ketiga ini yaitu biaya kekurangannya selanjutnya. Kita menggunakan S shortage sama dengan P dikali sigma D lebih dari S, D min S kali PD. Dan untuk S-nya sama dengan 110, dan karena D-nya itu lebih dari S-nya itu dengan S 110, maka D-nya itu lebih dari 110. Tadi seperti yang kita ketahui di tabel, kalau D-nya itu lebih dari 110, kita mempunyai 120 dan 140. Hanya dua itu saja. Ya udah, dan probabilitas dari 120 ini kan 0,20 dan probabilitas dari 140 ini adalah 0,10. Nanti bisa dilihat di slide sebelumnya yang tabel gitu. Jadi di sini tinggal dimasukkan aja
D sigma D min 110 dikali PD itu sama dengan untuk D yang lebih dari 110 yang pertamanya itu 120 dikurang S-nya 110 dikali probabilitas dari 120-nya itu 0,20 ditambah dengan yang D yang keduanya itu 100 dikurang 110 dengan probabilitas 140-nya itu adalah 0,10. Jadi hasilnya sama dengan 5 untuk yang sigmanya. Kemudian tinggal masukkan saja untuk SOTH di sini itu 40.000 untuk P-nya kali 5 untuk tadi yang sigmanya. Jadi 40.000 dikali 5 sama dengan 12.000. Oke, here's the step. Langkah akhir kita gunakan biaya untuk isi sama dengan A plus L-nya plus S. Seperti yang kita tahu soal tadi K-nya sama dengan 12.000 plus holdingnya itu kita ketahui juga sama dengan 60.000 dan S-nya itu sama dengan 12.000. Jadi hasilnya sama dengan 465.000. Body next. Oke, ini untuk contoh soal yang kebijakan S menggunakan dua tabel pada toko roti. Yang soalnya ini kita ketahui di toko roti dengan lead time selama 2 hari dan biaya itu dengan K-nya di sini sama dengan 150.000 biaya pesannya, untuk K-nya di sini biaya simpannya 2.000 dengan P-nya di sini biaya di sini biaya kekurangan dengan 25.000 dan S-nya ketahui S besar ini sama dengan 80. Ini untuk tabel distribusi permintaan hariannya. Nah, untuk tabel yang ini tuh ibarat kata kita itu kayak bahan mentahnya gitu atau bahan baku mentahnya kayak terus apa sih kue, bahan-bahan kue untuk buat rotinya gitu. Boleh di next. Dan di sini tabel yang sudah jadinya, tabel untuk kue yang sudah jadinya atau sudah jadi roti gitu yang tinggal bisa dijual gitu. Dan untuk pertanyaan sini yaitu hitunglah ekspektasi total biaya sama seperti soal yang pertama kita mencari ETC-nya juga. Boleh di next. Oke, untuk yang pertama menggunakan tadi permintaan itu di sini bedanya karena yang pertama di ED, kalau yang kedua di sini kita biasanya LT. DLT sama dengan sigma delta dikali P DLT. Jadi DLT di sini dari tabelnya tadi kalau D-nya di sini 20 dan probabilitas 0,025 terus ditambah 25 dengan probabilitasnya 0,01 itu dikali juga seterusnya sampai ditambah 80 dikali 0,01 itu probabilitasnya. Udah jadi hasilnya itu 50.475. Body next. Oke, di sini untuk mencari biaya simpannya itu kita menggunakan holding as usual sama dengan H dikali S min E kali DLT. Dan diketahui H-nya di sini biaya simpannya sama dengan 2.000 dan S besarnya atau max stoknya itu sama dengan 80 dan DLT-nya itu sama dengan 50.475, maka kita tinggal masukkan saja H-nya itu 20. Maka kita tinggal masukkan saja holding di sini sama dengan 2.000 untuk hanya dikali S-nya itu dari 80 min 50.475. Baru jadi hasilnya sama dengan 59.050. Boleh next. Oke, untuk langkah ketiga di sini itu ekspektasi biaya kekurangannya atau kita menggunakan SOTH seperti tadi kali sigmanya. Diketahui P-nya di sini 25.000 dengan S besarnya di sini 80. Nah, karena nilai maksimal dari tabel DLT-nya tadi itu 80 dan S-nya juga 80 dan itu kan yang sigmanya itu kan aturannya DLT-nya itu harus lebih dari S untuk bisa mencari DLT min S kali PDL-nya. Karena tapi di sini DLT-nya 80 dan S-nya S besar 80 dan DLT-nya itu tidak lebih dari 80,
maka sigmanya ini jadinya 0 gitu. Tidak bisa dicari sigmanya itu. Jadi kita tinggal SOTC kita dapat, jadi SOTC-nya itu sama dengan P aja. Jadi P-nya itu tadi sebenarnya 25.000 dikali 0. Jadi sama dengan 0 untuk SOTC-nya seperti itu. Boleh next. Dan untuk langkah terakhir di sini yaitu ETC-nya sama dengan K plus E holding plus SOTC dikalikan 150.000. E holding sama dengan 59.050 dan SOTC sama dengan 0. Kalau dijumlahkan ketiganya menjadi 209.050. Boleh di next. Oke, untuk kesimpulan di sini yaitu jadi kita tinggal masukkan aja DLT-nya tadi 50.000 versus 75 roti dan holding di sini biasanya itu 59.000 dan SOTC itu 0. Jadi kalau dan untuk ETC-nya tadi 209.050. Boleh di next. Untuk contoh soal yang kedua, ini kita menggunakan kebijakan S kecil S besar dengan dua alternatif. Sebuah perusahaan menghadapi permintaan barang yang bersifat acak. Setiap periodenya dengan distribusi probabilitas sebagai berikut. Dan untuk permintaannya di sini, atau D-nya yaitu 15 dengan probabilitas 0,2, D25 itu dengan probabilitas 0,5, dan D40 dengan probabilitas 0,3. Dan untuk biaya pemesanannya itu sama dengan 150.000 per pesanan, dan untuk biaya penyimpanannya itu sama dengan 3.000 per unit, dan biaya kekurangannya sama dengan 10.000 per unit. Dan perusahaan di sini mempertimbangkan dua kebijakan persediaannya itu. Untuk yang X kecil dan S besar di sini, itu sama dengan 5 sampai 30, 5 dan 30, dan S kecil S besar untuk kebijakan yang keduanya itu 15,45. Dan untuk tugasnya atau pertanyaannya di sini itu menentukan kebijakan persediaan yang optimal berdasarkan biaya total ekspektasinya. Body next. Body next. Nah, di sini untuk kondisi awalnya, persediaan awal di sini yang max stoknya di sini 30.000. Dan untuk yang permintaan 15 unit dengan probabilitas 0,2 ini, persediaan air kita untuk yang langkah pertama menggunakan persediaan air. Mencari persediaan air itu yaitu mencari sama dengan persediaan awal dikurang permintaan. Jadi persediaan awalnya tadi sama dengan 30 dan permintaannya itu 15, jadi 30 dikurang 15 sama dengan 15. Karena 15 ini lebih besar dari minim stoknya atau S kecilnya sama dengan 5, maka tidak perlu memesan karena barangnya sudah lebih gitu, tetap lebih. Masih ada sisa gitu. Dan untuk biaya simpannya di sini itu tadi seperti yang kita tahu 30.000 per unit dan persediaan air itu 15, maka kita kalikan saja biaya simpan dikali persediaan airnya itu 3.000 dikali 15, jadi sama dengan 45.000. Dan biaya kekurangan di sini 0 karena persediaan awalnya itu lebih dari permintaannya. Dan untuk permintaan yang 25 dengan probabilitas 0,5, di sini persediaan airnya itu sama dengan persediaan awal dikurang permintaannya, jadi 30 untuk persediaan awalnya dikurang 25 untuk permintaannya, jadi sama dengan 5. Karena 5 ini sama dengan S, kalau misalnya S-nya itu lebih kecil atau sama dengan, itu tetap bisa dianggap harus memesan juga. Maka maka kita akan memesannya gitu. Dan untuk jumlah pesannya di sini yaitu menggunakan persediaan awalnya itu 30.000 dikurang jumlah pesannya itu 5. Jumlah yang itu 5. Jadi 30 untuk memenuhi yang 30 itu. Dan biaya pesannya itu sudah kita soal tadi sama dengan 10.000. Untuk biaya sifatnya itu yang kita tahu tadi 30.000 per unit dikali tadi untuk persediaan air itu 5. Jadi 3.000 dikali 5 itu sama dengan 5.
dan biaya kurangnya itu sama dengan 0 karena 30 itu atau persediaan awalnya itu lebih dari permintaannya. Tidak ada yang kurang. Oke, cheers. Permintaan yang 40 unit kalau 0,3 ini karena 40 ini dari awalnya 30, maka di sini terjadi komplikasi, terjadi paradoks atau terjadi kekurangan seperti itu. Ya udah, jadi kekurangan ini tinggal dikurang aja dari permintaan 50 dikurang persediaan awalnya 30 di 10 unit. Maka persediaan airnya otomatis sama dengan 0 karena terjadi kekurangan. Dan untuk 0 itu kurang dari minim stoknya itu 5, maka kita perlu memesan juga. Dan jumlah pesanannya ini S persediaan awalnya tadi sama dengan 30 dikurang persediaan airnya itu sama dengan 0. Jadi 30 dikurang 0 sama dengan 30. Dan untuk biaya pesannya seperti biasa Kak sama dengan 150.000. Dan biaya simpannya ini 30.000 dikali 0 sama dengan 0. Dan di sini biayanya atau seperti yang kita ketahui sebenarnya dikali kekurangannya tadi 10. Jadi kekurangan ini 10.000 per unitnya dikali 10 itu sama dengan 100.000. Boleh next. Untuk total biaya ekspektasi kebijakan di sini, yang pertama biaya ekspektasi. Nah, di sini untuk total biaya ekspektasi kebijakan satunya, untuk S simpannya di sini atau biaya simpannya itu kita kalikan probabilitasnya dengan biaya simpannya itu sendiri, yaitu 0,2 dikali 45.000 ditambah probabilitas yang kedua yaitu 0,5 dikali biaya simpan yang kedua yaitu 15.000 plus 0,3 dikali 0 sama dengan 16.500. Dan untuk biaya kekurangannya yaitu rumusnya kalikan probabilitas dengan biaya kekurangannya itu. Jadi 0,2 dikali 0, 0,5 dikali 0 dan 0,3 dikali 100 dan dijumlahkan ketiganya. Jadi sama dengan 30.000. Dan untuk biaya pesannya di sini pesannya itu probabilitasnya di sini dikali dengan biaya pesannya. Jadi 0,2 dikali 0, 0,5 dikali 150.000 dan 0,3 dikali 150.000. Kemudian ketiganya dijumlahkan jadi hasilnya 120.000. Dan untuk ekspektasi totalnya jadinya TC1-nya di sini untuk kebijakan yang awal, kebijakan pertama itu sama dengan S simpannya 16.500 plus F kurangnya 30.000 plus F pesannya itu 120.000. Jadi sama dengan 166.500. Boleh next. Untuk yang kebijakan 2 di sini kita menggunakan SS 1545. Untuk kondisi awal di sini persediaan awalnya itu 45 unit dan untuk permintaan awalnya itu permintaan 15 unit dengan probabilitas 0,2. Untuk persediaan air dari permintaan 15 ini yaitu persediaan awal dikurang permintaannya, yaitu 45 dikurang 15 jadi 30. Karena 30 di sini lebih dari minim stoknya, S-nya 15, S kecil 15, maka tidak perlu memesan karena masih ada sisa stoknya gitu. Dan untuk biaya simpannya di sini, tadi seperti kita tahu per unitnya 3.000 dikali persediaan akhirnya yaitu 30. Jadi 30 dikali 3.000 sama dengan 90.000. Dan untuk biaya kekurangannya sama dengan 0 karena persediaan awalnya itu lebih dari permintaannya. 45 lebih dari sama dengan 15. Dan untuk permintaan yang 25 di sini dengan probabilitas 0,5, persediaan akhirnya di sini yaitu 45 dikurang 25 sama dengan 20. Dengan 45-nya tadi persediaan awalnya dikurang permintaannya 25, jadi sama dengan 20. Karena 20 di sini lebih dari 15, maka tidak perlu memesan karena masih ada sisa stoknya. Untuk biaya simpannya yaitu tinggal dikalikan aja yang 3.000-nya ini per unitnya ini dikalikan dengan 20 dari persediaan airnya itu sama dengan 60.000. Dan biaya kurangnya sini 0 karena persediaan awalnya itu lebih dari permintaannya. Jadi tidak ada biaya kekurangannya. Boleh di next. Dan untuk permintaannya 40 ini dengan P probabilitas 0,3, untuk
persediaan akhirnya itu 45, dari persediaan awal dikurang permintaannya 40 sama dengan 5. Karena 5 di sini kurang atau sama dengan tadi S atau minim stoknya itu 15, maka kita memerlukan maka kita harus mesan. Dan jumlah pesannya ini di sini untuk persediaan awal dikurang um, persediaan akhir. Jadi 45 dikurang 5 itu sama dengan 40. Dan biaya pesannya itu 150.000. Untuk biaya simpannya di sini, per unitnya tadi 3.000 dikali persediaan airnya itu 5, maka hasilnya 15.000. Dan biaya kurangannya di sini itu sama dengan 0 karena 45 atau biaya persediaan awalnya itu lebih dari permintaannya 40. Jadi tidak ada biaya kekurangan untuk ketiga permintaan tadi. Boleh di next. Untuk total biaya ekspektasi kebijakan yang kedua ini, untuk simpannya di sini seperti biasa yang probabilitas dikali biaya simpannya. Kemudian jumlahkan ketiganya, jadi hasilnya 52.500. Dan untuk biaya kekurangannya sini tidak ada sama sekali, karena kalau probabilitas meskipun dikali juga 0,2 dikali 0 tetap hasilnya 0, 0,5 dikali 0 hasilnya 0 juga, dan 0,3 dikali 0 hasilnya 0 juga. Maka biaya kekurangannya sini tetap 0. Dan untuk biaya pesan ekspektasinya di sini untuk pesannya itu yang probabilitasnya itu dikali dengan biaya pesannya 0,2 dikali 0, 0,5 dikali 0, 0,3 dikali 150.000. Kemudian jumlahkan ketiganya sama dengan hasilnya 45.000. Dan untuk total biaya ekspektasi untuk kebijakan yang kedua atau TC2-nya di sini itu tinggal dijumlahkan aja dari S simpan plus biaya kekurangan plus biaya pesannya yaitu 52.500 tambah 0 tambah 45.000. Itu hasilnya sama dengan 97.500. Boleh di next. Next slide. Oke, untuk kebijakan optimalnya di sini, untuk perbandingan biaya total ekspektasinya, untuk TC1 ini sama dengan 166.500 dengan kebijakan 5,30. Untuk yang uh, TC2-nya di sini itu sama dengan 97.500 dengan kebijakan 15,45. Nah, karena TC2 atau biaya total ekspektasi yang kedua ini lebih dari biaya total ekspektasi yang pertama atau kebijakan yang pertama, maka kebijakan yang lebih optimal di sini kita pilih yang lebih harganya lebih rendah, yaitu 97.500 dengan kebijakan 15,45. Maka ya sudah di sini S kecil, S besar itu kita pakai yang 15,45. Dan untuk interpretasinya kenapa pakai 15,45 lebih aman? Karena S45 ini lebih besar atau sama dengan dari max permintaannya itu 40 sehingga tidak terjadi kekurangannya. Gitu. Boleh di next. Selanjutnya di sini akan dipresentasikan oleh teman saya Ayu Dwi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan dengan LQ-nya, yaitu sebuah perusahaan mencatat rata-rata permintaan produk sebanyak 120 unit per bulan. Setiap kali melakukan pemesanan, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan pengiriman mencapai 250.000, biaya penyimpanan per unit per bulan ditetapkan sebesar 5.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah jumlah pemesan ekonomis. Dari Aoki menggunakan rumus Q sama dengan akar 2 dikali D dikali K dibagi H. D itu rata-rata permintaan per periode, K itu biaya pesan setiap kali pemesanan, H itu biaya simpan per unit per periode. Lalu kita hitung LQ-nya. Q bintang sama dengan rumus tadi, akar 2 kali D kali K per H. D-nya itu 120, kita substitusikan D-nya itu 120 dikali 250.000 dibagi 5.000 sama dengan 60 juta dibagi 5.000 sama dengan akar 12.000 sama dengan 109,54. Kita bulatkan itu menjadi 110 unit.
The next, untuk interpretasi LQ-nya itu, komponennya itu ada jumlah pemesanan optimal dengan nilai 110 unit, sifat permintaannya itu dengan nilai deterministik rata-rata, untuk service stoknya itu eh, dengan nilai tidak ada, resiko stock out-nya itu tidak diperhitungkan. Boleh di next. Sekarang untuk bandingkan dengan nadornya sendiri itu ada aspek aspeknya itu ada pendekatan. Untuk Reoki itu deterministik, untuk nadornya itu probabilistik. Untuk aspek ketidakpastiannya itu Reoki tidak diperhitungkan, dengan nador itu diperhitungkan. Untuk aspek keputusan hasil Reoki itu jumlah pemesannya itu tetap yang dilambangkan dengan ki bintang. Untuk nador, kapan dan berapa pesanan? Itu S kecil dan S besar. Untuk aspek nilai optimal, Q bintang itu 110 unit, nador itu 40,80 optimal ya. Untuk aspek biaya kekurangan, LQ tidak diperhitungkan dan nador itu diperhitungkan. Save stoknya itu LQ tidak ada, nador itu bisa ada, lebih realistis. LQ menyarankan pesan sekitar 110 unit setiap kali, untuk nador menghasilkan kebijakan maksimum stok itu 80 unit. Artinya, LQ cenderung lebih besar karena pakai nilai rata-rata. Kalau nador lebih adaptif terhadap distribusi permintaan. Boleh di next? Untuk kelebihan metode nadar itu mampu menangani ketidakpastian permintaan, mengurangi resiko stock out, dan menjaga tingkat pelayanan. Selain itu, perhitungan biaya lebih eh, kompresif karena mencakup biaya kekurangan serta membantu menyeimbangkan biaya penyimpanan dan resiko untuk meningkatkan efisiensi operasional. Boleh next? Kesimpulannya, metode Nador ini adalah metode persediaan probabilistik untuk permintaan yang tidak pasti dengan menggunakan distribusi normal. Keputusan persediaan mempertimbangkan rata-rata variasi permintaan atau bisa disebut standar deviasi, serta menggunakan service stock dan service level untuk mengurangi risiko kekurangan. Model ini juga memasukkan aspek shortcut dalam biaya total sehingga hasilnya lebih optimal dan realistis. Next, untuk saran, metode Nader eh, digunakan untuk sistem dengan permintaan tidak stabil dan kumpulan data historis permintaan untuk menentukan distribusi probabilitas. Ketiga, lakukan analisis sensitivitas untuk parameter biaya. Keempat, kombinasikan dengan metode lainnya untuk hasil yang lebih akurat. Boleh di next. Untuk pengaplikasian metode Nador itu bisa satu di industri retail dengan permintaan musiman, dua manajemen suku cadang, tiga industri farmasi seperti obat-obatan, keempat itu supply chain management, dan kelima itu e-commerce dengan fluktuasi pemesanan. Boleh di next untuk latihan soalnya. Untuk latihan soal satu eh, seperti ini, dan untuk latihan soal duanya seperti ini. Dan untuk referensinya kita menggunakan metode Taha karena dijelaskan metode Nador itu di buku Taha. Untuk kita juga menggunakan eh, Tersine, Silver, dan modul perkuliahan teknik riset operasi Menternador dan slide PPT presentasi kelompok Menternador dari kelas B. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami.
Saya mewakili kelompok ini minta maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan. Saya wakilkan untuk menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.